Gotong royong bukan hanya sebatas bersih-bersih desa aja ya. Bikin gelamai yang dilakukan bapak-bapak di Parik Rantang Kota Payakumbuh, Sumatera Barat ini termasuk salah satunya nih. Gotong royong yang dikenal dengan ngaduk gelamai ini merupakan proses mengadon gelamai yang biasanya cuma dilakukan kaum pria aja nih fams. Secara bergantian, mereka akan mengaduk gelamai di atas tungku api dengan kuali besar. Bukan tanpa sebab nih, kenapa ibu-ibunya tidak disarankan untuk mengaduk gelamai. Masakan ini nggak boleh berhenti diaduk sampai gelamainya matang. Kalau telat diaduk, maka gelamai ini bisa gosong fams. Buat yang masih asing, gelamai atau dikenal juga dengan sebutan dodolnya masyarakat Minangkabau adalah salah satu makanan tradisional yang populer banget di Indonesia. Bahan utama gelamai adalah santan fams. Ngomongin tentang santan nih, kalau dipikir-pikir, hampir semua makanan masyarakat Minang mengandung santan fams. Air perasan daging kelapa ini bisa menciptakan rasa gurih pada makanan. Menurut salah satu buku kuliner Indonesia, ada 60 jenis makanan khas Minangkabau yang bersantan. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada Aceh, yang cuma punya 21 jenis makanan bersantan aja. Fams, ternyata perkebunan Sumatera Barat menghasilkan kelapa dan santan berkualitas tinggi. Seenggaknya nih, yang paling familiar ada 3 jenis kelapa. Kandungan minyak dalam kelapa tersebut berbeda dengan kelapa dari daerah lain. Makanya, olahan masakan Minang ini di daerah asalnya terasa berbeda dan lebih enak. Sebagai pemanis, gelamai dibuat menggunakan gula tebu atau gula aren. Bukan cuma itu aja, gula juga bisa memberikan aroma, membantu pembentukan lapisan keras atau tekstur pada dodol, dan sebagai pengawet. Yap, sama halnya dengan garam. Sifat gula pasir adalah higroskopis atau menyerap air fams. Jadi sel-sel bakteri akan dehidrasi dan akhirnya mati. Wait, jangan lupa gulanya disaring dulu ya. Soalnya biasanya masih ada sisa-sisa serat tebu yang masih menempel pada gula batoknya. Oh iya fams, gelamai juga punya beberapa variasi rasa yang bisa disesuaikan dengan selera. Selain berwarna merah kecoklatan, layaknya dodol pada umumnya, ada juga produsen yang membuat varian rasa seperti coklat, kopi, ketan hitam, taro, matcha, dan masih banyak lagi. Yap, untuk menarik minat konsumen yang lebih luas. Maklum, image gelamai ini kan biasanya dikonsumsi oleh orang dewasa aja. Dengan rasa-rasa macam ini, anak-anak muda diharapkan ikut tertarik. Fams, kata gelamai ternyata berasal dari bahasa Minang, yaitu gelame, yang artinya berlemak dengan tekstur yang kenyal, seperti dodol. Untuk penamaan gelamai ini merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu gulo dan amai, sehingga digabungkan menjadi gelamai. Salah satu keunikan dari gelamai ini adalah proses pembuatannya yang masih dilakukan secara tradisional. Pada saat proses pengadukan, emang diperlukan keahlian khusus nih untuk menjaga agar gelamai ini nggak mudah gosong atau terlalu keras fams. Nah, selain itu, proses pengadukan yang terus-menerus ini juga berfungsi untuk menghilangkan kadar air dan membuat tekstur gelamai ini lebih kenyal dan kental. Nah, walau disebut mirip dodol dan jenang dari Kudus di Jawa Tengah, gelamai ini lebih spesial nih fams. Bedanya, dalam gelamai terdapat taburan kacang tanah yang udah disangrai dan ditumbuk kasar. Penambahan kacang tanah ini bisa memberikan sentuhan rasa gurih renyah yang unik dan gak bisa ditemukan pada dodol-dodol lainnya yang ada di Indonesia. Kalau dibayangin nih, serasa makan coklat yang ada di dalamnya ada kacang-kacang gitu fams. Bedanya, tekstur gelamai ini dia lebih lengket dan butuh effort untuk mengkonsumsinya. Hehehe. Semangat bapak-bapak, dikit lagi udah selesai kok. Kalau udah mau matang, adonan jadi lebih berat untuk diaduk fams. Sama seperti dodol pada umumnya, tekstur lengket dan kenyal khas gelamai berasal dari kandungan amilopektin pada tepung beras fams. Selain itu, kandungan amilosa pada gula juga berperan dalam pembuatan tekstur. Kandungan amilosa yang tinggi akan menyebabkan dodol menjadi keras. Nah, kalau teksturnya udah berubah kayak gini nih, bisa langsung diangkut deh. Fams, usaha gak akan ada yang mengkhianati hasil. Dengan proses yang gak gampang, gelamai ini dia bisa awet sampai 5 bulan lamanya dengan suhu normal. Rahasia gelamai bisa bertahan lama terletak pada proses pembuatannya yang lama. Yep, mirip-mirip sama saudaranya, yaitu rendang yang butuh waktu berjam-jam untuk memasaknya. Saat suhu gelamai ini masih panas, harus segera dibungkus ya fams. Kalau semakin lama terkena udara, teksturnya berubah menjadi mengeras dan menyulitkan proses packing. Makanan dengan berbagai sebutan seperti galamai, kalamai, calamai ini bukan cuma bisa didapatkan di Payakumbuh aja fams. Hampir di seluruh daerah di Sumatera Barat punya gelamainya masing-masing. Menariknya nih,
Bagi masyarakat Minangkabau sendiri, masalah cita rasa gelamai ini dia nggak sesederhana bentuknya. Dengan mencicipinya sedikit aja, lidah orang Minang ini dapat membedakan manakah gelamai asli Payakumbuh maupun daerah-daerah lainnya.